Selamat siang anak-anak sekalian. Apa kabarnya? Ibu harap masih dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak sekalian, sekarang Ibu sedikit menambahkan materi agama Kristen kelas 7 karena tadi Ibu rasa kurang maksimal untuk mengajar karena keadaan anak Ibu yang sudah mengantuk. Nah, anak-anak sekalian, kita baru pertama bertemu, kita belajar. Silakan buka bukunya tadi, bab 1 halaman 1, Allah memperbaiki hidup manusia ketika hidup tidak berjalan seperti apa yang saya impikan. Nah, tentu dalam hidup kita punya mimpi, harapan dan cita-cita. Saya yakin anak-anak sekalian juga punya mimpi, harapan dan cita-cita. Makanya anak-anak bersekolah ya, secara khusus juga untuk Noveria yang mungkin tidak bersama dengan teman-temannya, tapi dia mau belajar juga dari rumah. Dia punya mimpi dan cita-cita. Hanya saja anak-anak, hidup tidak berjalan selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Terkadang ada kendala, ada hal-hal yang di luar kendali kita yang membuat rencana kita menjadi gagal, mimpi kita menjadi tidak terwujud. Nah, terkadang juga kita berpikir menjadi orang Kristen, kita terhindar dari bahaya, dari masalah hidup, dari beban pikiran, dari kecemasan dan kekhawatiran. Dan ketika kita Kristen, kita berupaya agar tidak terkena masalah. Nah, anak-anak sekalian, dalam materi di halaman 3, coba perhatikan bahwa di halaman 3, silakan buka buku paket halaman 3. Tentu setiap orang itu memiliki cita-cita dan harapan. Setiap orang memiliki cita-cita dan harapan. Untuk mencapainya perlu usaha dan perjuangan. Nah, dalam berproses inilah tadi kan ada banyak masalah yang akan kita hadapi yang membuat rencana, cita-cita, harapan kita itu terwujud atau tidak, dan bisa jadi tidak jadi kenyataan. Nah, oleh sebab itu ketika tidak terjadinya harapan itu membuat kita menjadi sedih, kecewa, bahkan marah. Jangan sampai hal itu berlarut-larut. Karena apa? Karena manusia memang terbatas adanya. Tidak ada manusia yang sempurna. Karena itulah tidak pantas bagi kita untuk menghakimi orang lain, karena kita manusia yang terbatas. Nah, manusia tidak bisa mengontrol dirinya, emosinya, perkataannya, perilakunya, bahkan apalagi yang di luar kendalinya. Oleh sebab itu, anak-anak sekalian, karena yang berhak atas hidup manusia itu adalah Tuhan. Hanya Allah lah yang memiliki otoritas atas hidup kita. Siapa Tuhan kita? Yaitu Yesus Kristus. Jangan lupa ya, Tuhan kita itu adalah Yesus Kristus. Yesus itulah yang mengatur masa depan kita. Walaupun kita sudah punya cita-cita, sudah berusaha untuk menggapai cita-cita itu, berupaya, tapi kalau Tuhan berkata lain, maka itu tidak akan terjadi. Oleh sebab itu, ketika kita punya rencana, harapan, diusahakan itu dibawa ke dalam doa, agar rencana kita itu tidak digagalkan oleh Tuhan, tidak menghancurkan diri kita sendiri, gitu ya anak-anak sekalian. Nah, ini jadi pelajaran. Coba perhatikan, Allah itu terkadang juga menguji kita, terutama coba kalau kita belajar dari cerita Alkitab, yaitu bangsa Israel. Bangsa Israel itu diperbudak oleh bangsa Mesir, dan akhirnya ia keluar dari Mesir di padang gurun oleh Musa, dituntun karena mereka percaya kepada Tuhan, bahwa ketika mereka bebas dari perbudakan, mereka tidak lagi merasakan kesakitan, merasakan kecewa, merasakan penderitaan diperbudak. Tapi apa nyatanya? Ketika di padang gurun, mereka kembali diuji imannya kepada Tuhan. Maka bangsa Israel disebut bangsa tegar tengkuk, yaitu bangsa yang kadang-kadang percaya, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang mereka itu menyembah Tuhan, kadang-kadang mereka berbalik menyembah berhala. Karena apa?
Karena mereka masih tidak punya komitmen kepada Tuhan, karena merasa apa yang mereka impikan itu masih belum terwujud. Mereka berpikir dengan percaya kepada Tuhan mereka bebas dari penderitaan. Di padang gurun mereka tersiksa, susah mencari makan, susah mencari minum, padahal itu adalah pengujian Tuhan untuk memurnikan iman mereka kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Walaupun mereka berusaha melawan Tuhan, mereka menolak firman Tuhan dan melarikan diri, tapi Tuhan tetap melaksanakan janjinya, tetap menyelamatkan mereka sampai pada tanah Kanaan. Nah, itulah anak-anak sekalian. Nah, sampai situ cerita bangsa Israel. Lalu sampai selanjutnya kepada cerita Yesus Kristus, di mana Yesus Kristus juga mengalami penderitaan. Dia mati, disalibkan, dicambuk, ditombak sampai ia mati di atas kayu salib. Lalu ia bangkit. Kebangkitan Yesus adalah tanda bahwa Yesus adalah benar-benar Tuhan yang menjadi manusia. Kalau Yesus tidak bangkit, maka tidak disebut Yesus adalah Tuhan. Itu ya yang terutama. Tapi karena kebangkitannya lah membuktikan bahwa Yesus benar adalah Allah yang menjadi manusia. Nah, setelah itu dia bangkit lalu naik ke surga dan menjanjikan Roh Kudus. Jadi sekarang anak-anak, Yesus tidak ada secara fisik dalam kehidupan kita, tapi yang ada adalah Roh Tuhan, Roh Allah yang ia gantikan sebagai penghibur bagi kita yang ada di dunia ini, yang menguatkan kita, yang menguatkan iman dan percaya kita ya. Jadi anak-anak yang mungkin sekarang dalam masalah, dalam problematika, bahkan yang merasa tidak percaya diri, bahwa tidak berharga, Tuhan katakan semua manusia itu berharga. Oleh sebab itu, perhatikanlah, walaupun mimpi kita mungkin belum terwujud sampai hari ini, kalian masih SMP, masih berusaha untuk mewujudkannya, tetap bawa dalam doa agar mimpi-mimpi itu pada waktu kalian dewasa nanti dapat digapai. Tidak ada kegagalan, tidak ada hal-hal yang membuat berkesedihan berkelanjutan. Seperti itu anak-anak sekalian. Nah, di sini coba anak-anak buka halaman, ada di halaman 5 itu saya akan memberikan tugas tadi di halaman 5, hidup saya akan bertugas menulis pengalaman hidup. Tentunya kalian sebelum masuk SMP sudah melewati proses belajar di TK dan SD. Itu pun kalian punya pengalaman. Nah, pengalaman hidup kalian itu kalian ceritakan dan tulis. Bukan hanya menceritakan secara lisan, tapi ditulis ceritanya itu. Coba perhatikan halaman 5 itu. Coba tuliskan apa yang semula menjadi rencana dan impianmu waktu TK atau SD. Mungkin waktu TK dan SD kamu berencana ketika SMP saya akan menjadi anak yang pintar. Saya tidak lagi nakal, tidak lagi melawan orang tua. Ketika SMP saya harus mendapat peringkat. Nah, lalu bandingkan setelah kamu masuk SMP, apakah semua yang kamu harapkan itu terjadi sesuai harapan atau mimpimu? Nah, ketika SD mungkin kamu berharap menjadi anak yang selalu mandiri seperti ini. Pakaiannya bisa dicuci sendiri, sepatunya disiapkan sendiri, membersihkan tempat tidur, tidak lagi mengharapkan orang tua ketika SD. Lalu sekarang SMP, perhatikan waktu SMP ini apakah sudah dilakukan belum harapannya itu. Apabila waktu sekarang ini kamu masih saja pakaiannya orang tua yang nyuci, tempat tidur orang tua yang bersihkan, lalu jajannya sembarangan, berarti kamu masih belum melakukannya. Itu bandingkan pengalaman hidup. Misalnya ketika SD kamu punya harapan saya bisa menabung uang sisa jajan setiap hari untuk membeli handphone. Tapi ternyata ini sudah SMP masih belum terwujud, ternyata kamu masih tidak ada tabungan, berarti mimpi kamu itu belum terlaksana. Artinya ketika SMP apakah kamu mulai atau tidak, seperti itu ya anak-anak. Nah, lalu di sini ada pertanyaan,
apakah semua yang kamu harapkan ini terjadi seperti harapan dan mimpimu? Dijawab saja. Misalnya tidak terjadi, kenapa, alasannya. Apabila terjadi, kasih tahu juga alasannya. Nah, alasannya itu ditulis. Mengapa, lalu bagaimana kalian menghadapinya. Nah, ketika misalnya alasannya itu tidak terjadi, alasannya karena saya tadi menabung, tabungan saya tidak ada, saya tidak jadi menabung. Alasannya karena setiap jajan saya selalu menghabiskan uang jajan saya tidak bisa menyisakannya. Bagaimana menghadapinya? Saya berusaha lagi untuk tidak menghabiskan jajan saya setiap hari, untuk menabung lagi. Lalu adakah peristiwa hidup yang tak terduga yang kamu alami? Ya, yang tak terduga seperti ini. Misal contoh, ketika kamu sekolah, berangkat ke sekolah, ada hal-hal yang tak terduga. Misalnya ada yang pakai kendaraan, tiba-tiba ban bocor, padahal tadi di rumah enggak, tapi di perjalanan kendaraannya bocor sehingga terlambat untuk datang ke sekolah. Itu hal-hal yang terduga yang membuat kita menjadi cemas, takut terlambat, takut dihukum oleh bapak guru. Bagaimana kamu menghadapinya? Mungkin kamu berusaha untuk menjelaskannya kepada bapak guru, bahkan minta izin tidak jadi ke sekolah. Seperti itu ya anak-anak. Coba ada tugas di halaman 5 itu. Yang pertama saya kasih tahu, ini yang saya harapkan. Tulis saja, misalnya yang kamu harapkan ketika SMP saya mendapat peringkat 1. Lalu pertanyaan di situ tercapai, tidak tercapai. Misalnya kalau tercapai, jawab saja iya, tercapai. Kalau tidak tercapai, jawab saja tidak. Pilih salah satu antara tercapai dan tidak tercapai. Misalnya kalau tercapai, kalau tidak tercapai, mengapa? Saya tidak mendapat peringkat 1 karena saya malas belajar, malas mengerjakan tugas. Lalu ada pertanyaan berikutnya di situ. Bagaimana saya menghadapinya? Menghadapi kegagalan, kemalasan itu, saya berusaha untuk melawan rasa malas saya. Saya berusaha untuk rajin belajar kembali dengan mengerjakan tugas. Setiap pulang sekolah saya langsung kerjakan tugas. Tindakan saya ke depan, tindakannya ke depan, saya rajin belajar. Sebelum berangkat ke sekolah, saya buka buku, menyusun buku-buku sesuai dengan mata pelajaran. Lalu sebelum saya bermain, saya belajar. Sebelum tidur, saya belajar. Seperti itu. Lalu peristiwa yang tak terduga terjadi. Nah, ada peristiwa terjadi, misalnya tiba-tiba saya sakit sehingga saya lama untuk tidak sekolah. Nah, jadi itu anak-anak, yang tak terduga itu kadang-kadang di luar kendali kita, seperti sakit, keadaan cuaca, kendaraan dan sebagainya. Nah, itu saja anak-anak, tolong kerjakan tugasnya di halaman 5. Secara khusus untuk Noveria yang di rumah, kerjakan tugas di halaman 5 itu. Pengalaman hidupmu, ceritakan dan tuliskan. Apa saja mimpimu, apakah itu tercapai atau tidak. Kalau tidak tercapai, kasih tahu alasannya. Kalau tercapai, kasih tahu alasannya. Lalu tindakanmu, lalu peristiwa yang tak terduga itu apa. Tuliskan, kumpulkan, kirim ke WhatsApp ibu ya Noveria. Lalu juga teman-teman yang lain, anak-anak yang lain, kumpulkan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu agama Kristen kelas 7. Apabila ada pertanyaan, chat ibu secara pribadi saja. Selamat siang, Tuhan berkati. Shalom.